Isnaini Umarah. Oke, Isnaini Umarah. Boleh saya panggil Isna ya? Iya, boleh. Oke, kenalkan saya Husni Mubarakah, bisa dipanggil Kak Nia, Mbak Nia, ataupun terserah, yang penting Oke. kita jadi enak aja kalau ngobrol ya, kayak gitu. Isna itu yang kemarin WA saya ya, Iya, betul terkait sekali. dengan konseling untuk ada yang ingin dibicarakan terkait dengan pekerjaan. Iya. Oke, boleh saya tahu ada apa di Iya. pekerjaannya? Sebelumnya saya itu kan kerja di bidang pendidikan. Oke. Dan aslinya saya itu kan dari kalangan NU, dan kebetulan saya kerja di yang basicnya Muhammadiyah, seperti itu. Dari awal saya masuk, saya nggak tahu kalau misalnya itu tuh ternyata Muhammadiyah. Nah, jadi saya itu tahu setelah ya beberapa bulan, karena ada yang jadi orang yang udah lama di situ itu ternyata ada yang NU dan ada yang Muhammadiyah. Saya kira ya banyak di NU-nya, ternyata memang keduanya di sana ada, cuma lebih mayoritasnya itu Muhammadiyah. Nah, untuk saya sendiri sih tidak keberatan ya untuk kerja di basicnya Muhammadiyah seperti itu, karena sudah ketentuannya juga tidak ada batasan ya, jadi saya jalani saja. Tetapi selama saya kerja itu memang terkendala dengan saya juga ikut organisasi di desa. Jadi mungkin ada seperti batas antara saya dengan organisasi saya, karena pembina dari itu bidang pendidikan saya yang notabene Muhammadiyah itu tidak memperbolehkan saya untuk ikut organisasi, karena saat itu pernah terjadi saya itu ikut salah satu kegiatan yang harus izin. Nah, saya saat itu izin di hari Sabtu yang harusnya memang tetap berangkat, tetapi saya malah izin. Nah, sebenarnya itu nggak boleh, karena tidak ada ketentuan. Izinnya tuh memang ada ketentuannya, Pak, kalau misalnya izin. Nah, saat itu saya izin itu sama kepala sekolahnya aja, bukan sama pembina. Dan di hari itu ternyata pembina datang ke sekolah, ternyata sampai mengatakan sesuatu yang saya tidak terduga ya. Ternyata bilang kepada semua karyawan di situ bahwa tolong sampaikan kepada Isnaini untuk keluar saja dari organisasi itu, karena dia kan sekarang harusnya bukan sebagai pelajar lagi begitu, harusnya sudah tetap fokus untuk kerjaannya gitu. Dan saya tahu itu dari salah satu karyawan di situ saat saya sedang berkegiatan di luar. Nah, saya berpikir seperti ya, saya sudah berdedikasi kok untuk sekolah itu, kenapa ada batasan untuk saya hak saya untuk keluar seperti itu. Jadi kenapa sih harus sebegitunya begitu. Oke, jadi yang dirasain tuh sebenarnya kerja di situ tuh udah lama juga. Iya, udah hampir setahun. Hampir setahun. Setahun itu bukan waktu yang sebentar menurut saya, maksudnya di fase pekerjaan. Iya. Terus pas awal itu memang tidak ada ketentuan harus masuk. Itu masuknya berarti kan apa ya? Ormas ya, organisasi masyarakat kan berarti. Nah, di situ tuh memang pas awal pendaftaran itu tidak ada kayak keterangan sama sekali terkait dengan harus ini itu ada apa enggak? Enggak sih, karena kan ya memang organisasi di luar kan ya kan dari kita sendiri ya kan yang mau apa enggaknya. Dan memang saya sendiri dari awal itu masih organisasian, jadi kan melanjutkan karena pas kerja itu masih terikat dengan organisasi ya, jadi saya melanjutkan gitu. Kalau di organisasi di desa sendiri, Isna sebagai apa? Saya sebagai ketua di situ. Alhamdulillah diberi amanah ya, tetapi mungkin memang ada masalah juga di organisasi itu ya, sedikit
tidak ya kesinambungan antara yang sudah alumni dan saya yang baru, karena saya itu pas masuk awal-awal itu kan SMP, cuman karena saya SMP-nya nggak lama, maksudnya ikut organisasi pas SMP-nya nggak lama, terus saya berhenti. Nah berhenti itu pas itu memang vakum. Nah setelah itu saya kan sekolah di kota, jadi memang apa ya, seperti ya udah clear kayak gitu, kayak saya kira tuh udah nggak ada udah apa-apa. enggak, Iya udah karena nggak akan ikut lagi gitu ya. karena saya emang udah fokus di sekolah gitu. Terus ternyata pas lulus sekolah itu diterjunin lagi, jadi ya udah terjun, jadi ya gimana ya. Terus emang dari alumninya mungkin ada salah satu yang percaya dengan saya, tapi ada beberapa juga yang kontra. Jadi ketika saya menjabat awal-awal, ya kan saya kan orang baru ya, wong sekolahnya aja di kota, terus basicnya adalah di kota negeri, saya sekolah di SMK negeri, jadi terjun lagi ke NU, organisasi yang memang jauh dari yang biasanya saya lakukan, jadi agak untuk beradaptasinya itu memang lama. Nah dari situ saya pengalaman dengan banyak sekali karakter yang baru saya temui, ternyata seperti ini. Jadi saya belajar lagi bahwa tidak ada yang apa ya semudah itu, dan saya kira organisasi di sana sama, ternyata ya beda kayak gitu, ada beda-bedanya, dan ya mengikutinya pun lumayan sulit, tapi saya jalaninya ya dengan ikhlas. Oke. Kalau untuk sampai saat ini berarti sudah 1 periode belum di di organisasi di desa? Hampir 1 periode, karena saya udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dan Iya berarti tahun depan. Ya. Selesai ya. Tapi apa ya, sampai saat ini tuh ada kendala nggak terkait sama yang maksudnya dari organisasi, acara di organisasi sama di kerjaan? Untuk sekarang sih belum, cuma karena yang kemarin itu aja sempat mengganggu pikiran yang kenapa nggak keluar aja, tapi saya tetap lakuin, saya nggak keluar, dan pembina pun nggak tahu kalau saya belum keluar, jadi saya jalanin aja, walaupun nantinya akan ada mungkin ya, jadi saya akan izin lagi untuk berkegiatan, ya saya mungkin akan beralasan lain, karena ya jika tidak seperti itu ya saya tidak bisa mengambil resiko. Oke. Tapi kamu nyaman nggak sih di situ? Sebenarnya kayak kamu menjalankan 2 peran nih, dan kamu harus bisa, kalau bisa dibilang 2 muka ya, karena kamu harus mempertahankan apa yang menjadi komitmen kamu di organisasi, dan kamu juga butuh pekerjaan itu kayak gitu loh. Jujur sih agak nggak kuat pertama itu karena di kerjaan itu juga ada kayak kan aku juga berpartner dengan 2 orang, dan seharusnya kan kita tuh emang kerja itu ya kan kerja sama ya kan, tapi kayak ngerasa ketika aku nggak bisa, kenapa apa ya dia nggak bantu kayak gitu loh. Jadi sering banget nangis kalau lagi di jam-jam yang kosong, gara-gara rasa kok aku yang lebih banyak padahal dia yang udah lebih lama kayak gitu. Apa mungkin karena dia yang udah lebih lama, jadi ya tahu sih, cuman kenapa kayak gitu kok ya, padahal di kan itu kan ada dari yang PAUD TK kayak gitu kan, di tempat yang PAUDnya tuh nggak terlalu kayak gitu, tapi di TK-nya aku ngerasa kok kayak lebih effort lagi kayak gitu loh, padahal kan kita sama-sama ngerjain ini bareng kayak gitu, dan kita emang sedikit daripada yang di PAUD itu kan lebih banyak, tapi kok kayak nggak ada rasa kerjasama dan saling ngebantu kayak gitu aja sih. Oke. Tapi udah 1 tahun berarti kan ada kerasa mungkin lebih banyak senangnya daripada sedihnya mungkin. Karena ada beberapa orang yang
bikin nyaman. Oke. Jadi di sela-sela seperti mau jam pulang itu tuh masih ada kayak gelewehan, dan masih kita tuh yang nggak ada rasa apa ya, capek dan rasa kayak aku harus ini loh, aku harus itu. Jadi ya mengalir enak kalau pas lagi senggang. Jadi ada rasa apa ya, nyaman untuk saling ngobrolnya kayak gitu. Oke, tetap ada nyamannya di situ ya, dan Mm-mm. tetap ada satu hal yang memang harus dipertahankan di Kalau pekerjaan iya, itu. kalau nggak nyaman mungkin udah sampai Udah lama ya, udah lama nggak tahan ya, pasti keluar dong kayak gitu. Ada gambaran lain mungkin setelah ini kayaknya aku mau keluar aja deh, misal kalau udah bener-bener nggak kuat, ada planning untuk keluar kah, atau mungkin udah ada gambaran mau kerja apa? untuk gambaran keluar sih kayaknya belum, soalnya memang ya mencari pekerjaan kan sekarang Iya, susah susah ya. banget sih. Terus juga untuk waktunya memang di kerjaan ini lebih efisien. Jadi jam kerjanya itu pasti dari jam 7 sampai jam 4. Nah, jadi saya bisa membagi waktu itu untuk malamnya bisa ke organisasi. Oke. Gitu. Jadi Cukup signifikan ya, maksudnya untuk organisasi kan biasanya seringnya malam ya biasanya. memang di luar juga organisasi yang di masyarakat kan pasti waktunya lebih longgar di malam. Iya, tapi sempat kerasa, "Ih, aku capek banget nih, baru pulang ternyata harus kegiatan ini. Pernah Ya, nggak? pernah banget. Mungkin dibilang sering ya, enggak sering banget. Kayak pernah kayak rapat itu tuh ketika aku baru pulang dari kerja dan lembur itu biasanya kadang sampai habis isya. Nah, habis isya itu memang pas kebetulan ada rapat di situ, rasa nggak enak ya ada, karena ya gimana ya, yang ngebuat acaranya tapi malah telat gitu. Dan di situ ya ngerasa capek ya capek, tapi kan nggak mungkin nyalahin apa ya, Kerjaan juga iya. dong ya. Nah, terus juga anggota pun nggak mau tahu kan kalau misalnya udah rapat ya udah dijalanin kayak gitu. Pasti tetap diadakan. Oke, kalau untuk terkait itu paling tidak sampai sekarang masih bisa dipertahankan, dan kalau untuk kendala waktu itu nggak ada ya sampai sekarang. Sebelumnya sih nggak ada, cuman mungkin kayak terjadi perselisihan antar alumni mungkin ya, enggak sih, Iya. cuman kayak ngerasa alumni memang lebih tahu, tapi ketika dia bukan lagi sebagai apa ya, anggota ataupun menjabat itu harusnya kan lebih ngerti ya. Tapi aku ngerasa kayak di situ kok anggota sama aku ketua kayak anggota ya sama aja kayak gitu, nggak ada bedanya. Dan ketika aku berusaha untuk memimpin, seperti apa ya, di mata mereka tuh kayak nggak cocok ataupun kayak Kurang sesuai dengan harapan mereka. Tapi kamu sudah cukup baik untuk menanggapi mereka, maksudnya kayak yang kamu nggak terlalu untuk mengambil hati tentang mereka kayak gitu. Ya sekarang udah nggak sama sekali. Kayak dulu aja tuh sering diomongin kita, kayak saling ngobrol pernah juga, tetapi aku nanggepinya ya udah, kayaknya mungkin aku yang memang belum pantas dan belum bisa mengikuti mereka. Tetapi untuk sekarang ya karena aku udah mulai berani, kayak ya udah, kalau misalnya mau berkegiatan ya ayo, enggak ya ya udah kayak gitu. Kalau misalnya membantu ya ayo, enggak ya udah kayak gitu. Selagi aku bisa, aku nggak akan minta bantuan, tapi ketika dia mau membantu ya nggak apa-apa gitu. Oke, tapi itu sudah cukup sangat berlalu ya, semoga nanti akan baik lagi ke depannya. Kalau untuk masalah yang di kerjaan itu menurut saya sih ya, karena mungkin memang basicnya juga berbeda dan mereka punya anggapan sendiri, dan kamu juga bisa menyikapinya dengan baik. Semoga nanti tidak jadi pikiran lagi untuk kedepannya ya. Semoga nanti di kerjaan juga ketemu nyamannya di mana, ketemu lagi sama teman-teman, bisa bertahan lebih lama. Mungkin kalau nanti udah ada plan lagi, gambaran mau kerja di mana boleh, tapi kalau untuk saat ini sih kayaknya harus dipertahankan sih kayak gitu.
Oke, terima kasih. Mungkin ini sudah menjadi akhir dari pembicaraan kita hari ini. Kalau besok masih ada waktu, kita bisa bicara lagi. Apa yang mau disampaikan silahkan sampaikan. Tapi karena ini sudah waktunya untuk pamit undur diri. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sebelumnya. Saya jika ada ya mungkin yang tidak enak ya dimaafkan gitu. Oke. Kalau masalah kerjaan sih kayaknya aman ya. Tapi kalau untuk di organisasi, saya sendiri juga merasakan yang namanya di organisasi pasti ada yang namanya up and down, dan pasti di situ adalah satu hal yang menjadi pintu awal apa ya, prosesnya kita kayak gitu loh. Dan kita nggak harus stuck di situ kayak gitu, dan pasti nanti ada kebaikan di kedepannya. Oke, terima kasih sudah bersedia. Bye bye.